Oke baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Saya ke Bu Dwi Korita, tadi pas jeda ada sedikit lesson learned. Kalau di Jepang ternyata disampaikan seperti tadi kata Mbak Devi itu. Mbak Devi katakan itu sudah terjadi sebagai tradisi mulai dari sekolah-sekolah sejak TK lebih dari 100 tahun yang lalu. Jadi udah berapa generasi tuh? Minimal 2-3 generasi. Jadi udah nggak gagap-gagap itu. Bahkan izin ya Prof, refleks sosialnya itu bahkan mereka tahu gempa model apa yang mereka harus lari. Iya. Karena mohon izin koreksi Prof, kalau nggak salah di Tokyo itu sehari kadang-kadang konon kabarnya bisa 1000 kali gempa gitu. Jadi dia udah tahu oh gempa yang kudu lari-lari atau yang tenang saja gitu kan. Nah di Indonesia sebetulnya tahun 2012, sekitar tahun 2012, 2010-2012 itu sudah ada di buku pelajaran geografi dan ada latihan-latihan gitu. Tapi itu lama-lama karena waktu itu anak saya masih SD itu dapat latihan seperti itu. SD negeri apa swasta Prof? Itu SD swasta. Oh iya. Ya. Nah, cuma tapi anak teman saya yang negeri juga dapat juga. Karena ada buku kurikulum nasional. Oh iya. Dan waktu itu saya kebetulan bagian dari yang ikut membantu menyusun waktu itu ya. Dan sekarang sudah tidak ada ya? Sekarang udah nggak ada lagi. Saya nggak pernah ngalamin. Oh ya, dulu banyak yang terlibat nyusun kurikulum. Oke, baik. Mas Ardi juga mau sharing nih pengalamannya. Dulu pernah juga di Jepang. Jadi ini best practice yang bisa kita lihat. Jadi kalau di Jepang itu anak-anak TK itu nggak diajarin cara hitung malah. Jadi lebih banyak ke praktek-praktek misalkan kalau menghadapi bencana seperti apa. Kalau misalnya gempa apa yang harus dilakukan, misalkan harus berlindung di bawah meja atau harus misalkan keluar gitu. Dan juga typhoon biasanya. Jadi di Jepang itu lebih banyak praktikalnya daripada teori-teori. Jadi begitu dia masuk SD udah tahu harus ngapain gitu. Misalkan terjadi gempa, apakah dia diam aja di meja misalkan atau harus cepat-cepat ke bawah meja misalkan. Jadi ya itu sampai terbawa sampai nanti kalau sudah sekolah, misalkan universitas pun seperti itu. Jadi di sana tuh kadang-kadang maksudnya ada waktu-waktu kita melakukan drill. Jadi latihan gitu. Jadi kita tuh terlatih gitu secara otomatis ya. Jadi walaupun misalkan nanti ada kejadian misalkan gempa besar tuh kita tuh udah secara bawah sadar tuh tahu kita harus ngapain gitu. Secara naluri sudah terbentuk begitu dari jadi nggak perlu lagi anak sekarang ketika goyang dia cari AI. Iya. Jangan sampai begitu kelamaan udah jatuh. Dia harus otomatis. Karena kita itu hanya fokus pada respon pada saat sudah nanti kejadian. Seberapa cepat bantuan datang, seberapa besar anggaran. Padahal yang harusnya dibentuk adalah budaya sebelum itu terjadi. Oke, kita tanya Jakarta dulu karena biasanya barometernya Jakarta. Jakarta seperti apa Pak Firdaus? Ya, kita kan Jakarta kota salah satunya di Indonesia barangkali yang selalu diajarkan bencana. Tiap tahun selalu ada banjir, rob, sekarang ada angin puting beliung dan sebagainya gitu ya, kebakaran. Ya. Dan dalam 6 bulan ini kami juga menyiapkan bahwa kita tidak bisa lagi dengan cara-cara lama. Ya, cara lama itu adalah bahwa kan manajemen kita by accident. Kalau sudah terjadi baru kemudian kita panik gitu kan. Orang kan manajemennya by planning gitu kan dari awal, dan ini yang Pak Gub dan Pak Wagub tekankan bahwa kita harus belajar dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Jakarta, dan beliau mengatakan bahwa saya tidak mau terulang kembali. Kenapa? Karena kita menghadapi tantangan yang jauh lebih besar ke depan. Nah, sehingga organ-organ Pemprov DKI Jakarta mulai dari RT, RW, kemudian lurah, camat, kemudian wali kota, itu bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya kita mitigasi risiko bencana, baik itu kebumian maupun kemudian hidrometeorologi. Ya, kenapa? Karena ya Jakarta kalau ada apa-apa kan bisa ibu kota negara bisa kolaps, ya, bisa lumpuh ya. Dan kita tidak mau itu terjadi lagi, sehingga salah satu komitmen diantaranya adalah bagaimana kemudian pemerintah DKI Jakarta mengatakan kepada ya teman-teman di parlemen di Kebun Sirih bahwa biaya mitigasi ini memang harus kita keluarkan. Ya kan tadi dikatakan bahwa ya BNPB mengeluhkan bahwa ternyata kan alokasi budget kita untuk ya mitigasi kan rendah sekali. Padahal mitigasi itu cost-nya jauh lebih kecil dibandingkan ketika kemudian bencana terjadi. Ya, sehingga ini yang kurang disadari. Ya. Teman-teman di parlemen juga selama ini kan berpikirnya kan tadi dikatakan Pak Trubus dari 5 tahun cuma cycle-nya gitu kan. Bagaimana kemudian saya terpilih kembali memilih
jenis-jenis pekerjaan atau proyek yang kemudian ya punya gain dalam 5 tahun lagi dia terpilih kembali gitu. Tapi tidak melihat bahwa kita sebetulnya ya berkelindan dengan risiko yang akan intensitasnya akan bertambah terus gitu kan. Nah, dan jangan sampai kemudian APBD yang setiap tahun direncanakan habis hanya untuk hal yang sifatnya tadi untuk kuratif. Baik itu masalah kesehatan, kemudian kebencanaan. Padahal sebetulnya kita bisa dari awal melakukan pendekatan perencanaan yang lebih baik, terintegrasi, berkelanjutan tadi. Bahwa mitigasi jauh lebih penting. Ya, dan ini yang kemudian pendekatannya tidak hanya ya tadi struktural, tapi juga non struktural. Struktural tadi itu kemudian menyediakan kesiagaan, ya, lalu kemudian juga pendekatan edukasi dengan membangun bagaimana komunikasi tadi itu linear. Ya, lalu bagaimana komunikasi itu tersampaikan ke publik dengan segala cara. Era sekarang ini kan kita punya ya multimedia. Iya. Ya, dan itu tidak digunakan selama ini. Ya. Dan kita akan launching, ya. Kita akan launching adalah pendekatan bagaimana kemudian menggunakan artificial intelligence untuk bisa tadi berkomunikasi dengan segala lapisan, termasuk kemudian komunikasi dua arah. Jadi ada laporan dari masyarakat kepada gubernur dan langsung direspon oleh gubernur dan kemudian diades kepada OPD terkait bahwa kita memang harus responsif menghadapi ini gitu kan. Ya. Ini apa aja? Masalah rob, masalah angin, puting beliung, pohon yang kemudian rawan tumbang gitu kan. Itu kita belajar cepat sekali dan sekali lagi saya katakan bahwa ini kan bukan semudah membalik telapak tangan. Ya. Membutuhkan tadi apa? Semua lini juga dalam satu tim. Ya, mulai dari balai kota sampai kemudian ke Kamal Muara, ke Kapuk sampai kemudian ke perbatasan tadi. Nah, sekali lagi Jakarta tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena hulunya tadi di Jawa Barat, kemudian kiri kanan kita juga tetangga kita. Dan dalam 10 bulan ini kita beruntung alhamdulillah ketika Bekasi banjir besar, kita bantu tetangga kita, termasuk kemudian di Tangerang dan sebagainya gitu kan. Karena pimpinan di DKI Jakarta menyadari bahwa kita tidak bisa sendiri, kita harus kolaboratif dengan tetangga kita, dengan tadi Depok, Bogor, kemudian Bekasi, kota kabupaten, kemudian Tangsel, kemudian juga Tenggal kota kabupaten ya, dan termasuk juga yang mungkin selama ini luput, yaitu adalah Kepulauan Seribu. Ya, orang tidak menyadari bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini rob juga terjadi di Pulau Seribu dan juga mengancam. Ya, tadi pagi kami dengan Pak Wagub ke Muara Angke untuk memastikan diantaranya bagaimana menghadapi ya, kemungkinan potensi curah hujan tinggi, gelombang tinggi. Kita mengirimkan logistik secepat mungkin ke sana sehingga jika ada apa-apa terjadi nauzubillah min zalik, mereka bisa survive. Di samping kemudian pendekatan-pendekatan struktural yang kita lakukan. Sekali lagi bahwa ini tidak akan sesimpel yang kita bicarakan di sini. Membutuhkan kesadaran bersama, kemudian tadi partisipasi publik dan juga termasuk pelaku usaha. Dan pendekatan yang kita lakukan, pentahelik tadi, ya kita betul-betul tidak hanya sebatas tadi bahwa ini adalah jargon. Pendekatan ini yang dilakukan oleh seorang gubernur maupun wakil gubernur. Kita beruntung di Jakarta ada Rano Karno, wakil gubernur, ada Pramono Anung yang sudah malah melintang di level nasional gitu kan. Dan pendekatan ini juga dikombinasikan dengan tadi mendekatkan bagaimana budaya, ya sadar bencana tadi juga harus kita bangun bersama. Dan itu harus dilakukan bersama-sama kerjasamanya juga. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan dari akun YouTube CNN Indonesia. Yang pertama dari @Malik Sasmita. Saya mau bertanya apakah peringatan cuaca ekstrim ini sudah disertai panduan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan masyarakat saat libur ini. Saya ini ke Ibu Dwi Korita karena dulu pengalaman lama di BMKG. Seperti apa Ibu? Ya, jadi peringatan cuaca ekstrim yang dari BMKG itu menyampaikan potensi hujannya, kemudian juga rekomendasi apa yang harus dilakukan. Tapi rekomendasinya itu tidak detail. Jadi misalnya menjauh dari lereng, menjauh dari bantaran sungai, tapi caranya menjauh bagaimana, secara detailnya, ikuti jalur evakuasi, harus itu tidak dijabarkan, karena nanti habis. Nah, mana detailnya, itu sudah dibagi, ada sistem untuk mitigasi bencana, itu BMKG tidak sendiri, BMKG itu di hulu, memberikan peringatan dini dan potensi dampaknya, misalnya banjir, longsor, dan rekomendasi, misalnya menjauh dari ini. Nah, lalu itu yang menerima adalah BPBD
BPBD ataupun pihak-pihak terkait Basarnas ya, tapi terutama ujung tombaknya BPBD. Begitu mendapat peringatan dini dari BMKG, detailnya BPBD itu sudah mempunyai sistem tanggap contingency plan, rencana kontingensi. Itu rencana kedaruratan. Jadi apa yang harus dilakukan? Sudah disiapkan. Kalau ada evakuasi, siapa saja yang harus dievakuasi, diprioritaskan. Jalurnya lewat mana? Rambunya sudah dipasang. Itu sudah di BPBD. Lokasi yang aman detailnya, panduan teknisnya itu ada di BPBD, dan itu sampai tadi BNPB menjelaskan sudah sampai ke level desa. Dan mereka, saya kebetulan tahu mereka kadang secara rutin melakukan gladi. Paling tidak, nah ini tapi mungkin rutinnya perlu kalau di Jepang mungkin rutinnya setiap bulan ya. Ini masih paling enggak 6 bulan sekali. Kayaknya masih kurang, tapi lumayan lah ya. Gitu. Jadi panduan detailnya itu nyambung ke tadi itu di BPBD, dan BPBD pun diturunkan sampai ke desa-desa. Jadi mempunyai champion-champion yang ada di desa dan bekerja sama dengan banyak pihak. Itu tadi masyarakat, relawan. Biasanya ada tokoh-tokoh di situ, ada forum pengurangan risiko bencana, ada akademisi, ada pentahelik itu. Jadi demikian panduan detailnya diteruskan oleh BPBD. Oke, jadi informasi berkala dari BMKG sudah ada, masyarakat setidaknya ya harus generik ya. Rekomendasinya generik, menjauh dari ini, menjauh dari tempat-tempat yang bahaya mana saja. Oke, baik, terima kasih Bu. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pramudita. Bagaimana kami sebagai masyarakat dapat memantau perkembangan cuaca secara akurat selama liburan? Apa ada teknologi real time yang bisa kami akses? Saya ke Mas Ari dulu, nanti ditambahin oleh Ibu. Silakan Mas, kalau dari BRIN seperti apa? Jadi sebenarnya untuk informasi cuaca ya itu dari BMKG sudah lebih dari cukup. Jadi di BMKG itu ada semacam portal-portal atau website-website yang bisa aplikasi yang bisa menyajikan informasi cuaca. Dan juga sekarang kan banyak aplikasi juga sebenarnya yang bisa kita download di Google Play Store itu kan ada seperti misalkan Windy. Saya bisa pakai Windy itu. Jadi kita bisa lihat misalkan hujannya di mana, anginnya kayak gimana. Itu sampai level ketinggian yang atas itu kita bisa tahu. Gitu. Tapi kan itu kalau misalnya karena periset paham, tapi kalau yang masyarakat awam? Justru itu untuk masyarakat awam. Oh, oke. Jadi kalau kami periset itu biasanya beda lagi. Kami butuh datanya tapi bukan informasinya sebenarnya. Yang kami olah itu data, nanti jadi hasil analisis misalnya. Tapi kalau yang di aplikasi tersebut itu udah ada informasi secara detail. Misalkan daerah sini hujan sekian milimeter misalkan. Anginnya sekian kilometer per jam atau knot. Itu sudah komplit di situ. Jadi ya kalau misal saran dari kami sih sering aja lihat di Play Store tuh banyak aplikasi untuk itu. Oke, jadi balik lagi harus aktif masyarakatnya. Selain dari yang BMKG tentunya. Oke, baik. Tambahan Ibu. Iya, saran saya adalah karena kita di Indonesia, datanya yang paling lengkap, paling akurat, ya, karena di Indonesia ya. Meskipun yang dari luar Indonesia tuh pakai AI dan sebagainya ya, tapi faktanya kadang meleset. Nah kalau meleset itu dianggap itu BMKG, padahal enggak. Kami itu langsung dengan radar ya. Jadi silakan membuka aplikasi mobile phone info BMKG. Ini ada khusus, kalau Windy nggak ada info khusus cuaca Nataru, itu nggak ada. Ditampilkan ya. Kalau jadi gambarannya ini dari BMKG ada. seperti ini ya, bagi Anda mungkin yang belum pernah melihat. Jadi ada info khusus ya. Khusus, dan itu khusus untuk Indonesia dan khusus Nataru, di dunia manapun tidak ada karena Indonesia. Dan di situ ada jalur lintasan untuk bepergian selama Nataru seluruh Indonesia. Di sepanjang jalur itu titik-titik itu cuacanya seperti apa real time, dan untuk 6 hari ke depan. 6 hari ke depan. Update-nya ada. Jadi beberapa kali diupdate. Kalau ada perubahan itu real time karena ada radar. Dimonitor terus seluruh Indonesia kan ada radar. Jadi untuk jalur darat. Untuk penerbangan pun ada. Jadi di setiap bandara. Ini Windy nggak punya itu ya. Penerbangan di bandara ada 196 bandara di Indonesia. Cuacanya apa? Jadi kita kalau mau bepergian besok tanggal berapa, cuacanya seperti apa, itu bisa tahu. Jadi kita bisa memutuskan. Bahkan untuk para
pilotnya di jalur selama terbang 6 jam sebelum terbang BMKG kasih informasi Oh. real time dirubah. Untuk pelayaran ada juga itu selalu Maritim. diupdate setiap hari. Demikian. Oke. Jadi silakan jangan khawatir, dan itu yang penting untuk perencanaan. Jadi misalnya terpaksa harus ketemu ibu, ya kita pakai planning. Hujan lebatnya kapan, tanggal berapa. Jadi kayak arisan, undangan arisan. Hari ini tanggal sekian, jam berapa sampai jam berapa. Nah, jadi kita bisa atur apakah nekat jam itu. Kalau mau nekat jam itu, pilih jalur yang aman. Nah, Jadi banyak itu ada opsi. opsinya ya. Atau Oke. kalau pengen situ, tunda dulu, Baik. nanti berhenti kapan. Oke, berbicara mengenai perencanaan, seperti apa perencanaan perayaan malam tahun baru di ibu kota? Nanti kita akan tanyakan langsung ke Pak Firdaus. Usai jeda tetap bersama kami di Media Telvira.